Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cina Armelia Putri dengan NIM A1A12436. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Makro 1. Oke, kita masuk ke bab pertama, keseimbangan pendapatan nasional. Dalam model dua sektor, perekonomian hanya digerakkan oleh dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Yang pertama, mari kita bedah konsep variabel eksogen. Di sini, investasi dianggap bersifat tetap atau otonom, yang artinya besar kecilnya nilai investasi tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, melainkan ditentukan oleh faktor luar seperti kebijakan strategis atau ekspektasi pasar. Keseimbangan akan dicapai ketika output yang diproduksi sama persis dengan pengeluaran yang direncanakan. Selain pendekatan pengeluaran, kita juga bisa melihat keseimbangan lewat pendekatan kebocoran dan suntikan. Pendapatan masyarakat yang tidak dipakai belanja akan masuk ke tabungan atau S. Tabungan ini kita sebut sebagai kebocoran atau leakage karena memperkecil aliran uang di pasar. Sebaliknya, investasi atau I adalah suntikan atau injection yang masukkan kembali modal ke sirkulasi. Syarat keseimbangannya adalah tabungan harus sama dengan investasi. Logika sederhananya, jika tabungan lebih besar dari investasi, barang-barang di toko tidak akan laku, sehingga produsen terpaksa memangkas produksi. Sebaliknya, jika permintaan melambung tinggi dan memicu kenaikan, produksi menuju titik equilibrium yang baru. Namun, dalam sistem finansial yang real, investasi tidak selalu konstan. Investasi juga bisa bertindak sebagai variabel endogen yang dipengaruhi oleh dinamika internal ekonomi. Ada dua fungsinya. Yang pertama, fungsi tingkat suku bunga. Hubungan negatifnya, semakin tinggi suku bunga modal, biaya pinjaman meningkat, sehingga minat investasi akan turun. Yang kedua, fungsi pendapatan nasional. Hubungannya positif. Lonjakan pendapatan nasional akan menaikkan daya beli masyarakat, memicu terjadinya investasi tereduksi atau marginal. Sekarang kita melangkah ke bab 2, angka pengganda atau multiplier. Apa sih itu multiplier effect? Ini adalah koefisien yang mengukur kebesaran kelipatan dampak dari stimulus pengeluaran otonom terhadap total pendapatan nasional. Inti konsepnya adalah reaksi berantai domino. Setiap Rp1 pengeluaran yang Anda lakukan akan menjadi pendapatan bagi orang lain. Pendapatan orang tersebut akan dibelanjakan lagi dan menjadi pendapatan bagi orang berikutnya. Putaran ekonomi berantai inilah yang melipat gandakan dampak awalnya secara sistematis. Secara statis, kita bisa menghitung kekuatan putaran ini lewat dua rumus. Multiplier investasi mengukur dampak langsung penambahan investasi terhadap pendapatan nasional. Mengukur kekuatan perubahan konsumsi otonom dalam mentransmisi pergerakan ekonomi. Mari kita lihat bagaimana proses berjalannya secara dinamik dari waktu ke waktu. Tahap pertama, yang dimana injeksi investasi awal langsung dikonversi menjadi kenaikan upah pekerja pertama. Terus, tahap kedua, yang dimana pekerja membelanjakan sebagian uangnya menciptakan pendapatan tahap kedua. Terus, tahap yang ketiga, yang dimana siklus konsumsi dan pendapatan berulang secara berantai di berbagai sektor produksi. Dan yang terakhir, yang dimana proses konvergensi berhenti saat penambahan nominal mengecil dan mendekati angka 0. Kita masuk ke bab 3, ketidakseimbangan ekonomi. Dalam realitas jangka pendek, keseimbangan output real aktual yang terjadi di pasar hampir tidak pernah persis sama dengan output potensial saat kesempatan kerja penuh atau full employment. Kesenjangan struktural ini terjadi ketika total pengeluaran agregat masyarakat berada pada posisi yang tidak pas, bisa terlalu lemah yang memicu deflationary gap, atau terlalu ekspansif yang memicu inflationary gap.
Mari kita bedah yang pertama, deflationary gap atau jurang inflasi. Kondisi ini terjadi saat pengeluaran agregat aktual di pasar gagal mencapai batas kapasitas produksi penuh. Dampak destruktifnya adalah terjadinya pengangguran faktor produksi secara luas karena pabrik mengurangi aktivitasnya. Stok sisa produksi penumpuk di gudang, memaksa terjadinya deflasi atau penurunan harga barang. Solusi kebijakannya adalah pemerintah harus memacu investasi otonom, memberikan stimulus fiskal, atau melakukan pelonggaran likuiditas demi mendongkrak konsumsi agregat masyarakat. Sebaliknya, ada inflationary gap atau jurang inflasi. Ini terjadi saat pengeluaran agregat masyarakat justru mengungguli batas kapasitas produksi maksimal yang mampu diproses oleh struktur ekonomi. Dampaknya sangat berbahaya karena kapasitas produksi sudah mencapai puncak tertinggi dan tidak bisa ditambah lagi. Perebutan komoditas oleh masyarakat akan mendorong akselerasi inflasi harga secara sistematik. Barang-barang menjadi sangat mahal. Solusi kebijakannya adalah mengeram perekonomian melalui pengetatan moneter, menaikkan suku bunga acuan, atau meningkatkan hasrat menabung masyarakat. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Sebagai kesimpulan, ada 3 poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, ada komponen konsumsi dan investasi berkolaborasi secara dinamis dalam menentukan ekuilibrium pendapatan nasional jangka pendek. Yang kedua yaitu stimulus sekecil apapun pada variabel otonom akan memicu output berlipat ganda karena adanya transmisi efek pengganda atau multiplier. Dan yang terakhir yaitu intervensi kebijakan moneter dan fiskal sangat vital untuk menjaga agar perekonomian selalu stabil di titik full employment guna memitigasi bahaya deflasi maupun inflasi.